Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di rumah ya. Walaupun kita nggak bisa kuliah di kelas, tapi kita bisa kuliah lewat online ini ya, untuk menggantikan pertemuan kita di bangku perkuliahan. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas terkait tema Mu'tazilah, yang mana kita akan mencari tahu sebenarnya asal-usul Mu'tazilah itu apa sih, bagaimana sih terkait ajarannya, itu siapa aja sih tokoh yang ada pada kaum Mu'tazilah ini, seperti itu ya. Kita masuk kepada asal-usul sebutan Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri ya, juga bisa disebut juga dengan jauh atau menjauhkan diri ya. Kaum ini muncul sejak Bani Umayyah, yang mana monopoli kekuasaan hanya untuk orang-orang Islam dan orang Arab. Karenanya ada orang-orang yang tidak sepakat, dan ada juga orang-orang yang sepakat dengan pimpinan yang memandang bahwasanya kekuasaan ini hanya untuk orang-orang Islam dan orang Arab ya. Di antara orang yang pro atau orang-orang yang pro dengan orang yang tidak pro itu ya, dan kontra itu, yaitu ada orang Mu'tazilah. Mereka nggak diakui, mereka dikucilkan, akhirnya mereka memisahkan diri, yaitu golongan yang tidak pro dan tidak kontra kepada kaum Bani Umayyah ini disebut dengan kaum Mu'tazilah, karena mereka memisahkan diri dari kaum tersebut, seperti itu. Kaum Khawarij memandang bahwa mereka itu kafir, dan kaum Murji'ah itu memandang mereka itu mukmin. Ya, sama, mereka selalu berbeda pendapat ya. Al-Baghdadi mengumumkan bahwa Wasil dan temannya itu Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan Basri ya, karena mereka sempat bercekcok ya, di mana membahas terkait kodo dan orang yang berdosa besar. Mereka tidak satu pandangan atau tidak sependapat ya, akhirnya mereka diusir. Karena apa? Si Amr dan si Wasil ini berpendapat bahwasanya orang yang berdosa besar itu tidak mungkin dan tidak pula kafir, tidak mukmin dan tidak pula kafir. Karenanya mereka disebut dengan golongan Mu'tazilah, tidak berada di di antara keduanya, tidak kafir dan tidak mukmin itu sendiri, seperti itu ya. Kalau Mas Audi ya berpendapat bahwa asal mula pemberian nama ini tidak ada kaitannya dengan Wasil ataupun Amr ya. Karena apa? Melainkan karena mereka sudah punya pendapat sendiri, yaitu orang yang berdosa besar itu tidak mukmin dan tidak pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara dua posisi, seperti itu. Al-manzilah baina al-manzilatain ini termasuk dalam pokok ajaran dari golongan Mu'tazilah ya. Nanti kita bahas di belakang. Oke. Kalau Ahmad Amin ini mengutarakan bahwa kaum ini sudah ada sebelum ada Hasan Al-Basri. Jadi ini dulunya sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Ini udah ada lebih dulu malahan ya. Karena apa? Sebenarnya ini hanya dihidupkan kembali oleh mereka ya. Dihidupkan kembali oleh mereka, dan golongan ini udah pernah ada, seperti itu ya. Golongan ini merupakan golongan yang tidak ikut serta dalam persengketaan pada zaman sesudah Utsman wafat, yaitu antara Tolha, Zubair pihak Ali, dilainkan pihak, dan antara lain Ali yang kontra dengan Muawiyah, yang semua itu timbul sekitar pembunuhan Khalifah Utsman, seperti itu ya. Jadi peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah itu ya, yang udah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya itu ya, ini terkaitannya ini udah. Jadi golongan ini sudah ada sejak itu, seperti itu. Jadi kalau golongan Mu'tazilah ini golongan yang tidak pro dan kontra dari golongan Bani Umayyah, tapi kalau golongan Murji'ah ini adalah golongan yang tidak pro dan kontra dari golongan Ali, seperti itu ya. Jadi jelas ya, golongan ini diantara golongan yang tidak sepakat dan sepakat dengan kekuasaan Bani Umayyah. Kalau yang Murji'ah itu yang sepakat dan tidak sepakat dengan kekuasaan Ali atau pimpinan Ali, seperti itu ya. Jadi golongan ini mencerminkan paham politik sebenarnya ya. Ada paham politik yang bercorak dengan agama. Karena apa? Mereka kebenaran tidak mesti berada pada salah satu pihak yang bersengketa, melainkan kedua-duanya bisa salah. Sekurang-kurangnya tidak jelas mana yang benar. Sedangkan agama hanya memerintahkan memerangi orang-orang yang menyeleweng. Kalau keduanya tidak jelas mana yang menyeleweng, maka kami harus menjauh. Nah, ini prinsip dari mereka ya.
Jadi walaupun mereka tetap dilatar belakangi oleh politik, jelas itu karena apa? Ya latar belakang mereka dari peperangan atau kekuasaan pimpinan si Muawiyah itu sendiri atau Bani Umayyah itu sendiri ya. Itulah makanya. Karena apa? Tapi tetap mereka tetap agama tetap ada dalam memerangi politik itu sendiri seperti itu ya. Jadi tetap mengutamakan agama. Kenapa? Itu mereka bilang sedangkan agama hanya memerintahkan memerangi orang-orang yang menyeleweng. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya Bani Umayyah itu benar atau tidak benar. Makanya dia menjauhkan diri dari orang-orang itu. Nggak tahu mau yang benar itu yang pro atau yang kontra seperti itu loh. Ini maksudnya. Makanya mereka menjauhkan diri dari golongan yang pro dan kontra dari Bani Umayyah seperti itu. Dan bahwasannya mereka itu sendiri sebenarnya tidak suka dipanggil dengan sebutan Mu'tazilah karena apa? Itu merupakan ejekan ya, ejekan dari golongan-golongan lain terhadap mereka. Tapi mereka lebih suka dipanggil dengan ahlu adl wa at-tauhid ya. Jadi ahli keadilan dan ahli tauhid ini. Mereka lebih suka disebut dengan hal itu karena apa? Itu merupakan salah satu prinsip dari ajaran dasar Mu'tazilah. Ya, kita masuk ke dalam ajaran dasarnya. Ajaran dasar dari golongan Mu'tazilah yang pertama adalah at-tauhid, al-adl, al-wa'ad wa al-wa'id, al-manzilah baina al-manzilatain, amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu ya. Kita masuk ke at-tauhid ya. At-tauhid ini pada prinsipnya merupakan prinsip utama dari ajaran utama bagi kaum Mu'tazilah seperti itu ya. Sifat-sifat Allah, Al-Quran adalah makhluk, hal kemungkinan Allah terlihat oleh mata kepala. Ini adalah prinsip dari utama bagi Mu'tazilah tentang at-tauhid ya. Sifat-sifat Allah bagi mereka itu tidak sepakat kalau konsep sifat-sifat Allah itu atau penggambaran fisik Allah itu menurut mereka bukanlah yang disebut seperti apa yang disebut oleh kita seperti itu ya. Jadi yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha adil, yang maha esa atau yang maha melihat, pokoknya yang ada 99 itu bukan disebut dengan sifat Allah. Karena apa? Mereka menganggap bahwasanya sifat adalah sesuatu yang melekat dan apa yang disebut sifat menurut Mu'tazilah adalah zat Allah itu sendiri. Jadi mereka menganggap bahwasanya sifat itu adalah zatnya Allah itu sendiri seperti itu ya. Al-Quran adalah makhluk Allah ya. Kaum Mu'tazilah mengakui bahwa di antara sifat Allah adalah kalam atau firman. Menurut Mu'tazilah, kalam itu tidak azali, baru dan diciptakan Allah. Kaum ini mengatakan bahwa pada Al-Quran pendapat semua sifat ciptaannya itu ada di situ ya, sehingga tidak mungkin azali. Dan golongan yang berpendapat bahwa Al-Quran itu azali adalah golongan yang berlawanan dengan akidah tauhid yang murni seperti itu. Jadi udah jelas ya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya semua sifat ciptaannya itu udah ada. Jadi sifat tersebut adalah yang melekat dan itu tidak mungkin azali karena apa? Sudah ada sejarahnya, bahkan sejak kita belum ada pun Al-Quran sudah ada seperti itu. Hal kemungkinan Allah terlihat oleh mata kepala ya. Menurut golongan ini Allah tidak dapat dilihat karena sudah jelas dalam surat Al-An'am ayat 103 bahwa dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Karenanya apa? Allah itu tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata walaupun Allah itu dari mana-mana, misalnya kita menyebutnya seperti itu ya. Maksudnya itu bukan dia mempunyai tempat sendiri di sini, bukan, tapi mereka yang dimaksud di situ penglihatan adalah Allah itu maha tahu seperti itu ya. Nah itu yang disebut dengan sifat Allah yang maha tahu itu sebenarnya itu yang tidak mungkin dilihat dengan mata kepala kita sendiri ya, seperti itu. Jadi seperti itu besok kita di alam akhirat itu pasti akan melihat dia itu Allah maksud saya. Jadi tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata ketika kita berada di dunia ini seperti itu. Kita masuk ke Al-Adl ya. Al-Adl ini merupakan ajaran yang bertujuan untuk menempatkan Allah itu benar-benar adil menurut pandangan manusia. Karena alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Ajaran ini berkaitan dengan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, perbuatan
Dan menurut Mu'tazilah, manusia melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri terlepas dari kehendak dan kekuasaan Allah. Allah hanya menyuruh dan menghendaki yang baik, bukan yang buruk ya. Jadi terserah manusia mau melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik, itu terserah ya. Di sisi lain ya, tetap ada ancaman atau janji Allah terkait siksa dan pahala itu, makanya seperti itu. Ini perbuatan manusia seperti adil. Jadi orang yang berbuat adil ya akan menurut Allah itu adil di sini maksudnya adalah orang yang berbuat baik akan dikasih pahala dan orang yang berbuat buruk akan dikasih siksa, seperti itu kelak ya. As-salah wa al-aslah ya, berbuat baik dan terbaik. Maksudnya adalah kewajiban Allah untuk berbuat baik bahkan terbaik bagi manusia. Allah tidak mungkin jahat dan aniaya karena itu merupakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jelas Allah itu selalu berbuat baik dan terbaik. Bahkan Allah selalu mengajarkannya tentang hal-hal yang baik. Tidak akan pernah Allah itu mengajarkan kita dengan hal-hal yang buruk ya. Mengutus Rasul kepada manusia adalah kewajiban Allah ya. Dengan alasan apa? Yang pertama, Allah itu wajib berlaku baik pada manusia dan hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan mengutus Rasul, seperti itu ya. Jadi Rasul itu tugasnya salah satunya itu untuk menyalurkan ya kewajiban Allah yang harus berbuat baik kepada manusia. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, agar tujuannya itu berhasil, maka tidak ada jalan lain kecuali mengutus Rasul, seperti itu ya. Ini Ibu salah ketik, mohon maaf. Jadi Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia atau tadi ya berlaku baik ya, yaitu dengan Allah wajib berlaku baik, makanya Allah mengutus Rasul. Yang kedua, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ini kayak katanya, ketika mereka ada Rasul diajarkan tentang kebaikan, diajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah, yaitu maka akan tercapai apa itu yang dimaksud dengan kewajiban bagi Allah untuk berlaku baik. Maka keadilan akan didapat ketika kalian mampu berlaku baik, yang disebut baik menurut Allah itu sendiri, itu dengan beribadah. Ibadahnya bagaimana? Nah ini yang akan mengantarkan kita kepada ajaran yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, seperti itu. Ini menurut kaum Mu'tazilah. Kita masuk ke al-wa'id wa al-wa'id. Al-wa'ad wa al-wa'id ya. Al-wa'ad wa al-wa'id mempunyai arti janji dan ancaman. Ajaran ini merupakan kelanjutan dari prinsip keadilan tadi. Pokoknya Allah terserah, manusia mau berbuat baik atau berbuat buruk terserah. Nah, ini al-wa'ad wa al-wa'id ini yang berjanji akan adanya janji dan ancaman. Jadi kalau orang yang memberikan berlaku buruk, maka akan disiksa, dan orang yang berlaku baik itu akan mendapatkan pahala. Menurut mereka ya, bahwa janji Allah akan memberikan pahalanya dan menjatuhkan siksaannya atas mereka pada hari kiamat pasti dilaksanakan, seperti ya. Orang yang taat dan penuh taubat ya, ketika dia meninggalkan dunia ini maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau orang yang tanpa taubat dan dari dosa besar yang telah diperbuat, maka ia akan diabadikan di neraka meskipun siksanya lebih ringan dibanding dengan orang yang kafir. Ini menurut ajaran dari Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya syafaat pengampunan pada hari kiamat karena syafaat menurut mereka berlawanan dengan prinsip al-wa'ad wa al-wa'id, seperti itu ya. Makanya mereka tetap permanen ya, atau diabadikan di neraka walaupun tidak lebih berat ya, tidak lebih berat dibanding dengan orang-orang kafir, seperti itu. Yang selanjutnya adalah al-manzilah baina al-manzilatain ya. Ajaran ini merupakan ajaran yang mana dalam ajaran ini orang yang berdosa besar bukan kafir, seperti yang disebut dengan kaum Khawarij ya, dan bukan pula mukmin sebagaimana dikatakan oleh kaum Murji'ah, tetapi fasik yang menduduki posisi di antara orang mukmin dan posisi orang kafir. Nah, kalau Khawarij berpendapat bahwasanya orang yang berdosa besar itu adalah kafir ya, tapi kalau orang Murji'ah itu berpendapat bahwasanya orang yang berdosa besar itu masuk pada golongan mukmin ya. Beda lagi kalau Mu'tazilah malah justru yang
berada di antara keduanya, yaitu fasik. Makanya itu al-manzilah baina al-manzilatain. Lanjut ke amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ajaran ini menekankan pada kebenaran dan kebaikan ya. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Di antaranya menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegah kejahatan, seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau menurut Abdul Al-Jabbar mengungkapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang mukmin itu dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, ia mengetahui perbuatan yang disuruh itu memang ma'ruf dan yang dilarang itu memang mungkar. Bukan sembarangan asal dia memerintah dan mencegah, seperti itu. Jadi kalau dia harus tahu sebenarnya ma'ruf ini kenapa dan ini dicegah itu kenapa. Jadi dia tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, seperti itu. Ia mengetahui bahwa kemungkaran telah nyata dilakukan oleh orang, seperti itu. Ini jelas. Ia mengetahui bahwa perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan membawa mudarat yang besar. Karena apa? Jelas. Ketika kita berbuat baik dan mencegah, menghilangkan atau menjauhkan diri dari yang mungkar, jelas kita pasti akan sedikit dapat mudarat yang besar atau bahkan tidak mendapatkan dari kemudaratan itu sendiri ya. Yang keempat adalah ia mengetahui atau paling tidak menduga bahwa tindakannya tidak akan membahayakan diri dan hartanya, seperti itu. Jadi dengan dia beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bakal dirinya itu terancam, bahkan hartanya tetap aman, seperti itu. Lalu siapa sih tokoh-tokoh yang ada pada golongan ini, golongan Mu'tazilah ya? Salah satunya adalah Wasil bin Atha. Ini adalah pendiri atau pimpinan atau yang menjadi pemimpin utama pada kaum ini ketika dulu ada, seperti itu ya. Al-Alaf, An-Nazam, Al-Jubai, Al-Hayat, Bishr bin Al-Mu'tamir, Qadi Abdul Jabbar, dan Zamakhsyari. Ini adalah tokoh-tokoh yang ada pada golongan Mu'tazilah. Nanti kalian dicari ya, tolong dicari terkait silsilah atau sejarah atau biografinya lah terkait golongan ini. Maksud ibu tokoh yang ada dalam golongan ini sebagai apa sih? Al-Alaf itu kenapa disebut dengan Al-Alaf gitu kan? Wasil bin Atha kok bisa dia sebagai pemimpin? Nah itu tolong kalian nanti dipelajari lagi ya, karena ibu tidak mungkin akan mengupas secara tuntas tentang tokoh ini ya, karena kalian bisa baca sendiri terkait itu. Yang penting adalah tadi terkait ajarannya, ajaran pokok dari kaum Mu'tazilah sama asal muasal dari golongan Mu'tazilah itu sendiri, seperti itu ya. Terima kasih dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.